Mereka bersahabat dan mereka memprakarsai sebuah gerakan pengumpulan koin. Tetapi yang menjadi pertanyaan, untuk apa gerakan ini? Sudah ada Nia dan Hani di depan saya. Terima kasih Nia, terima kasih Hani ya. Terima kasih juga. Ya, apa sih profesi Anda berdua nih? Konsultan komunikasi saya dan mengajar juga. Kalau Nia? Sama konsultan komunikasi, kalau dia mengajar saya sekolah lagi. Jadi satu kampus, satu kantor, satu profesi, dan satu hobi katanya ya. Betul. Hobi mengumpulkan koin sisa-sisa. Belanja. Sekarang Anda berdua melakukan sebuah gerakan namanya Coin a Change. Nah, apa itu? Mari kita lihat liputan berikut ini. Berlakunya nilai waktu dari uang menjadikan uang receh atau koin kini seakan menjadi tidak begitu berarti. Namun di tangan dua perempuan cantik ini, Hani Kusumawati dan Nia Sajarwo, pandangan remeh pada sekeping koin menjadi berubah. Keping-keping recehan kini bernilai sosial tinggi. Kegemaran mengumpulkan uang receh diwujudkan mereka menjadi sebuah gerakan sosial. Hingga di tahun 2008, kedua perempuan lulusan Public Relations ini menamai aktivitasnya Coin a Chance. Coin a Chance adalah gerakan sosial yang berawal dan berkembang dari dunia maya. Sekarang hadir menjadi sebuah aktivitas massa yang luar biasa. Gerakan itu memberi manfaat pada setiap keping uang receh, sehingga mampu ditukarkan dengan sebuah kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk kembali sekolah. Berkat uang koin yang terkumpul itu, Hani dan Nia telah mampu menyekolahkan 7 orang anak dengan memberi masing-masing tabungan sebesar 5 juta rupiah sebagai tunjangan pendidikan mereka. Dan jumlah total uang yang terkumpul hingga sekarang sudah mencapai lebih dari 40 juta rupiah. Kini, di sela pekerjaan profesionalnya sebagai communication consultant sebuah perusahaan di bilangan Jakarta Selatan, kedua perempuan ini tetap semangat menjalankan aktivitas sosialnya. Mereka berharap suatu saat gerakan kecil wujud kepedulian pada sesama ini nantinya mampu menjadi sebuah yayasan. Semoga saja. Ceritanya bagaimana itu? Sampai dalam diskusi muncul gagasan ini. Mungkin karena kita berdua sama-sama peduli dengan isu-isu pendidikan ya. Mungkin baik saya maupun Nia mengerti gitu bahwa kami bisa sampai pada posisi kami sekarang juga karena pendidikan gitu. Jadi kami merasa bahwa anak-anak Indonesia tuh perlu juga dapat kesempatan yang sama gitu. Supaya mereka bisa juga berkembang dan bisa majukan bangsa ini juga gitu. Tapi bagaimana sampai berpikir melalui koin tadi, pengumpulan koin? Sebetulnya udah dari 2007 kita mau menjalankan ini. Kemudian kita sempat bikin survei kecil-kecilan. Terus semuanya bilang, paling nggak ada yang mau kok nih ngedukung, siapa sih yang peduli sama koin-koin gitu kan. Akhirnya kita sempat berpikir, oh ya mungkin belum waktunya kali ya. Terus di 2008 kita pikir kalau nggak dimulai dari sekarang kapan mulainya gitu loh. Biarin deh nggak apa-apa walaupun cuma kita berdua, walaupun hanya satu anak. Yang penting buat kita anak ini bisa selesai paling tidak sampai SMA. Jadi buat kita sudah melakukan sesuatu, membantu satu orang anak. Kalau anak itu nanti bisa maju, bantu keluarganya, dan bisa juga ngebantu orang lain, buat kita itu sudah satu keberhasilan tersendiri sih. Jadi respon pertama pada tahun 2007 banyak yang pesimistis ya, bahwa ini bisa jalan ya. Apa yang membuat Nia dan Hani kembali bertekad untuk menjalankan ini? Karena mungkin kita melihat ya koin kita juga sudah penuh, kemudian gara-gara koin sudah penuh. Sudah penuh juga gitu kan, sayang ya kalau lama-lama disimpan. Terus kita juga berpikir ya sudahlah gitu, kalau memang nggak ada yang mau kita mulai aja duluan gitu. Jadi dari situ sih sebenarnya. Tapi kemudian akhirnya waktu tahun 2008 itu saya posting di blog saya
Jadi ngajak teman-teman yang lain, kita punya ide kayak gini, mau ikutan nggak kira-kira kalau ada Terus responnya koin. gimana? Terus ternyata ya itu kita kaget bahwa responnya luar biasa gitu ya. Sebetulnya bahwa dari teman-teman itulah yang akhirnya mereka yang semangat, mereka nulis di blog masing-masing, mereka cerita ke teman-teman. Terus kita dapat blog resmi Coin a Chance juga dari teman-teman. Mereka bikinin Facebook group, mereka bikinin stiker, bikinin poster. Jadi semua sebetulnya bukan kita yang ngerjain, tapi sebenarnya dari Dukungan teman-teman dari semua lah. teman-teman. Akhirnya jadi Coin a Chance ini gitu. Terus nantinya ini koin yang sudah dikumpulkan waktu dikasih untuk bantuan itu ditukar ke bank dulu atau kita kasih koin dengan toples-toplesnya? Biasanya kita selalu simbolisasi, jadi beberapa ratus ribu rupiah itu mungkin kita sampaikan dalam bentuk koin. Kita juga mau mensosialisasikan gerakannya ke sekolahnya supaya mereka tahu bahwa anaknya itu dibantu dengan hasil mengumpulkan koin gitu. Jadi kita ke sekolah, kita bayarkan dengan bawa koin, sisanya kita bayarkan. Secara simbolik ya. Tapi cara ngumpulin koinnya itu gimana sih? Setiap bulan biasanya kita bikin yang namanya Coin Collecting Day. Jadi tempatnya pindah-pindah. Kadang-kadang kita mangkal misalnya di restoran gitu ya. Cewek mangkal. Jadi kita umumin tempatnya gitu. Misalnya hari Sabtu ini kita jam 9 sampai jam 2 siang misalnya ada di restoran di daerah apa. Jadi kalau yang mau datang ayo drop koin dan kita ngitung koin sama-sama. Bareng-bareng. Kalau dilihat ini kan gerakannya menyebar lewat blog macam-macam ya. Kemudian kalau ada yang berinisiatif mengumpulkan, itu nanti dia boleh mengatasnamakan Coin a Chance gitu. Biasanya sih mereka nanya ya, kalau nanya dulu. jadi teman-teman dari daerah yang mau bikin, mereka biasanya mengirimkan email atau lewat Twitternya kita atau Facebook, mereka menghubungi dan tanya apakah boleh diadopsi di daerah masing-masing gitu. Pakai nama tadi ya. Pakai nama Coin a Chance. Dan buat saya sama Hani, selagi tidak keluar dari apa yang sudah kami jalankan, sama-sama di pendidikan, sama-sama membantu anak-anak, dan mempertanggungjawabkan uangnya itu ya, karena sekecil apapun itu kan adalah uang dan sumbangan dari orang-orang. Asal mereka sanggup menjalankan itu semua, buat kita sih nggak masalah. Malah kita seneng. Karena tujuannya supaya Coin a Chance diadopsi di semakin banyak Ada daerah. persyaratan tadi selain bahwa ini sama-sama di bidang pendidikan, ada persyaratan lain. Ada sih lebih detailnya lagi gitu, sebetulnya ada di blog kita juga di coinachance.com. Jadi di situ ada guideline-nya sebetulnya. Salah satunya kita juga mengharuskan mereka untuk punya blog dan account social media, karena dari situ juga itu cara kita memonitor ya, karena kan kita nggak mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang di jauh sekali gitu lokasinya, kita nggak mungkin juga tetap keep in touch setiap hari. Tapi kalau mereka punya blog, mereka punya Twitter, punya Facebook misalnya, kita juga bisa pantau mereka selama ini apakah mereka tetap aktif. Kemudian kan kalau ada orang komentar juga kita bisa ngelihat ya apakah orang punya responnya baik di sana, apakah pengalaman mereka baik juga di sana gitu. Jadi dari situ salah satu cara kita memonitor dan untuk mempertanggungjawabkan juga ini ke teman-teman yang sudah membantu kita. Ini sebuah gerakan yang unik. Tetapi pertanyaannya, apakah gerakan ini pernah dimanfaatkan orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi? Saya akan tanyakan nanti, ikuti terus Ki Candy. Kembali ke Nia dan Hani, sudah di berapa kota sekarang ini gerakan pengumpulan koin yang kalian lakukan? Ada di Jogja, Bali, Bandung, baru kemarin bikin juga di Palu, Iya. Sumatera Selatan juga ada, kemudian ada satu di Uni Eropa, pusatnya di Jerman. Pusatnya di Jerman, jadi udah sampai di Jerman gerakan ini? Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak Indonesia yang lagi belajar di sana, mereka dengar tentang gerakan ini melalui salah satu social media account-nya kita. Kemudian mereka bilang mereka mau membuat di sana. Jadi mereka sepakat untuk mengirimkan koin-koinnya ke Jakarta.
Tapi dalam bentuk koin atau sudah ditransfer dalam bentuk uang lah? Kita sebenarnya menawarkan mereka untuk transfer aja, cuman buat mereka filosofinya kan koin, jadi kenapa kita transfer? Jadi setiap kali ada yang pulang mereka bawakan, sudah ditukarkan ke rupiah, tapi masih tetap dalam bentuk koin. Kebayang repotnya lewat security di airport. Nah, apakah pernah ada yang mencoba-coba misalnya untuk seakan-akan ada gerakan ini kumpulin koin tapi sebenarnya mereka tidak ikut dalam gerakan ini? Ada yang memanfaatkan nggak? Yang kita tahu sejauh ini belum ada ya. Mudah-mudahan Belum gitu. ketahuan. Tapi ya mungkin itu juga kenapa kita membuka kanal komunikasi di sosial media supaya kalau teman-teman ada yang mungkin dengar atau tahu sesuatu itu bisa juga konfirmasi ke kita gitu. Bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat bahwa uang yang dipakai ini betul-betul ditujukan buat mereka yang membutuhkan bantuan? Biasanya sih memang kita melakukan semua komunikasi itu kalau bukan kita lagi ketemu di pengumpulan koin itu memang semua diupdate dari blog kita dan Facebook dan Twitter kita juga. Jadi biasanya kalau kita udah mau bantu anaknya, biasanya kita share juga ke mereka, ini ada profil anak yang baru mau kita bantu. Biasanya juga ketika sudah disalurkan bantuannya, kita tulis laporannya. Kadang-kadang ada foto anaknya, ada foto sekolahnya, kita cerita anak ini siapa, keluarganya seperti apa gitu. Dan biasanya ketika hari pengumpulan koin itu, kalau anaknya lagi bisa, kita undang gitu untuk ketemu juga dengan teman-teman. Baik, kembali ke Mas Imam. Saya ingin dengar komentar pribadi Anda terhadap gerakan Coin a Chance ini. Ke depan memang masyarakat kita akan semakin canggih di dalam berjejaring. Dan ini sebenarnya mimpi kita. Indonesia ini adalah kerumunan besar. Dan kerumunan besar akan menjadi beban. Tetapi justru apa yang kita lihat sekarang ini adalah barisan-barisan. Nah, kalau Indonesia yang begini besar penduduknya tumbuh barisan-barisan seperti ini, maka akan terjadi sebuah gerakan sosial yang luar biasa dan itu akan mengatasi semua masalah yang tercecer, yang tidak mampu itu diselesaikan secara formal. Orang-orang seperti ini mengapa menjadi dipercaya? Ini karena pertama, dia datang dari hati, tetapi juga ada sistem yang mengontrol itu. Nah, kontrolnya adalah semua anggota. Tidak ada yang namanya pengawas gitu. Tetapi semua anggota yang masuk dalam gerakan ini pasti menjadi pengontrolnya. Nah, jadi saya melihat bahwa inilah yang harusnya menjadi inspirasi. Negeri ini banyak dikritik karena justru lemahnya koordinasi. Tetapi kita belajar berkoordinasi justru dari masyarakat biasa, masyarakat bawah. Mudah-mudahan pemerintah kita juga belajar berkoordinasi sehingga Indonesia mudah-mudahan akan lebih baik. Baik, terima kasih Mas Imam. Dengan uang yang selama ini sudah terkumpul, berapa anak yang sudah disekolahkan? Sejauh ini kita sudah menyekolahkan 7. Paling kecil sekarang masih TK, kemudian sampai sudah lulus SMA. Apa kriteria anak yang dibantu dengan gerakan koin ini? Kalau untuk prioritas pertamanya mungkin yang mau melanjutkan dari jenjang, mau ke jenjang berikutnya. Jadi contohnya kayak dari kelas 6 SD mau ke kelas 1 SMP, itu adalah yang paling pertama biasanya yang kami prioritaskan. Kemudian sisanya baru setelah itu kami lihat yang kelas 4 atau mau ke kelas 5 itu baru kita bantu. Karena memang tujuannya supaya mereka jangan sampai terputus sekolahnya. Nah, Anda berdua ini membantu seorang anak bernama Bintang Gempur Anarki sebagai anak pertama yang mendapatkan bantuan. Kenapa Bintang menjadi istimewa dan menjadi anak pertama yang ditolong oleh gerakan ini? Bintang itu sebetulnya dekat rumahnya Nia ada warung kecil dan bapak yang punya warung itu ternyata pas lagi ngobrol-ngobrol ternyata punya anak usia sekolah. Dan bapak ini juga ada keterbatasan fisik sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara profesional istilahnya gitu. Dengan Gempur itu kita setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata dia menunggak 1,5 tahun uang sekolahnya. Senilai? 630.000 kurang lebih. Tidak mampu dia bayar? Tidak mampu dia bayar karena 4 anaknya itu seluruhnya usia sekolah. Bintang saat itu kelas 6 mau ke 1 SMP. Anak ini memang semangat sekolahnya sangat tinggi, tapi tidak ada biaya, sampai setiap hari dia harus berdiri di kelas karena tidak punya buku sekolah. Pada saat pertama kali kita wawancara, kita tanya mau sekolah di mana, terserah sama ibu saja karena terserah orang tua saya mampunya nyekolahkan di mana.
kita langsung nanyanya kalau kamu sendiri maunya di mana gitu. Jadi ada satu sekolah yang memang sudah jadi favoritnya dia. Kemudian kita tidak langsung menjanjikan biasanya ya ke keluarga atau si anak. Kita bilang kalau kamu bisa masuk ke situ bagaimana dengan nilai bagus supaya nanti uangnya kan kalau kita punya uang lebih kita bisa gunakan untuk bantu adik kamu gitu. Ternyata dia sangat termotivasi ya. Dia masuk ke SMP yang dia mau itu dengan nilai justru di atas rata-rata. Saking senangnya orang tuanya ngirimin kita ayam panggang goreng, ya, ayam. Wow. Gitu. Baik, buat orang-orang yang menonton acara ini, undangan Anda untuk membuat mereka juga tertarik ikut dalam gerakan ini apa? Sebetulnya ketika kita mau berbuat baik, apapun bisa kita berikan. Kalau kita punyanya waktu, kita bisa kasih waktu. Kalau punya tenaga, bisa kasih tenaga. Kalau punya koin juga bisa kasih koin. Jadi tidak perlu uang banyak juga gitu, 100-200 itu kalau kita kumpulkan sama-sama seluruh rakyat Indonesia bisa menyekolahkan banyak sekali anak-anak Indonesia juga gitu. Baik, di akhir acara ini seperti biasa saya akan membagikan sebuah buku yang menarik berjudul Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya jilid kedua. Dan dari cerita-cerita ini lahir motivasi, inspirasi untuk berbuat baik bagi sesama. Saya akan bagikan semua satu-satu untuk Anda di sini. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini secara gratis melalui website kickandy.com. Dan Nia, Hani, sebelum acara ini dimulai tadi, saya mengambil 4 tabung Anda dan saya edarkan di sekitar Metro TV dan media Indonesia. Lumayan, Terima kasih. beratnya Terima kasih, Bang lumayan. Tapi saya isi dulu sebelum saya kasih ke Anda supaya kelihatannya saya dermawan juga. Baik. Nia dan Hani, pada kesempatan ini teman-teman di studio katanya mau ikutan. Jadi bagaimana kalau kita mulai dari depan, nanti teman-teman yang lain dari tim Kick Andy akan membantu ya. Baik.